11 IPS 1, sekolah di SMA 1 Giri. Ingin tanya, itu apa sih HIV/AIDS itu kayak pengertiannya terus? HIV/AIDS. Oke. HIV itu akronim dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah virus, bukan penyakit. Virus. Nah, virusnya ini ketika menginfeksi tubuh seseorang, sel yang diserang itu adalah imunitas. Sel namanya selnya CD4. CD4 itu yang menentukan imunitas tubuh kita. Nah, ketika sel itu yang diserang, akhirnya yang terjadi adalah imunitas kita turun. Analoginya, sel ini seperti tentara kita. Ketika tentara kita diserang oleh virus itu, akhirnya banyak yang mati. Akhirnya imunitas kita sangat lemah, turun. Ketika imunitas kita lemah, banyak yang terjadi, banyak infeksi oportunitis yang terjadi. Bisa terkena influenza, diare, penyakit yang disebabkan oleh jamur, parasit dan sebagainya. Nah, pada fase di mana tubuh kita sudah lemah dan kita banyak diserang oleh berbagai banyak penyakit, kita mengenai infeksi oportunitis, itu yang dinamai fase AIDS. Jadi fase AIDS ini bahasa sederhananya adalah kumulatif penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang tubuh kita. Jadi HIV itu virusnya, Betul. AIDS itu sebab dari virusnya. Iya, dampak dari virus itu. Jadi AIDS ini kumpulan dari banyak penyakit yang menyebabkan tubuh kita lemah dan mudah terkena penyakit lainnya. Gitu. Gimana? Itu kalau penyembuhannya itu apa bisa gitu? HIV ketika tubuh kita sudah terinfeksi HIV, untuk sembuh sangatlah sulit. Bahkan tidak ada obatnya. Obat yang ada saat ini namanya ARV itu tidak membunuh virus, tapi menekan jumlah virus dalam tubuh kita. Jadi ketika ada orang terinfeksi HIV, segera mungkin mendapatkan ARV. Kalau nggak segera mendapatkan ARV, yang terjadi adalah CD4 yang saya ceritakan tadi semakin turun, virusnya semakin banyak. Ketika virusnya semakin banyak, yang terjadi apa? Akhirnya kita mudah terkena penyakit yang lain di luar. Influensanya orang yang kena HIV, yang terinfeksi HIV dengan influenza dengan orang normal itu berbeda. Orang normal mungkin orang sehat pada umumnya yang nggak terinfeksi HIV kena influenza butuh waktu 1, 2, 3 hari selesai. Tapi kalau orang terkena virus HIV dalam tubuhnya, bila mana dia terpapar virus influenza, dia bisa sampai dengan 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan obatnya disembuhkan, tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dengan minum obat yang namanya ARV secara teratur. Dan itu minumnya nggak sebulan 2 bulan, tapi seumur hidup. Seumur hidup setelah dia kena. Betul sekali. Gimana? Ada lagi? Kalau caranya untuk mencegah HIV itu sendiri? Nah, kalau bicara mencegah HIV, kita harus tahu dulu sumber penularannya bagaimana. HIV ini bisa ditularkan melalui seluruh cairan tubuh manusia. Paling banyak HIV ditemukan itu di cairan darah. Itu paling banyak. Yang kedua di cairan sperma dan cairan vagina. Yang ketiga adalah plasenta dan air susu ibu. Nah, itu media untuk penularan. Nah, cara mencegahnya gimana? Kalau darah biasanya kita mulai transfusi darah, tapi itu sangat minim. Kenapa? Karena biasanya PMI melakukan donor darah ada screeningnya. Tapi yang sering terjadi penularan melalui darah adalah penggunaan jarum suntik bagi narkoba. Nah, itu. Yang kedua, ya dibuat bergantian gitu. Iya, apanya bergantian? Itunya jarumnya. Betul, jarumnya digunakan bergantian, itu yang menyebabkan. Terus yang sperma dan vagina melalui hubungan seksual resiko. Yang ketiga plasenta ibu ini biasa melalui penularan melalui persalinan. Nah, kalau kita rangkum, penularan HIV bisa dicegah dengan ABCD, ABCDE. Yang A itu abstain. Abstain ini tidak melakukan resiko-resiko tadi, pengguna jarum suntik bersamaan, melakukan hubungan seksual beresiko. Nah, itu abstain, artinya dia nggak melakukan sama sekali. Gitu ya, sampai sini paham ya. Yang B ini be faithful atau kita kenal istilah setia. Jadi kalau sudah punya pasangan seksual, dia nggak boleh berganti-ganti pasangan yang lainnya. Cukup satu itu aja. Kenapa? Karena berpotensi menularkan.
gitu ya, be faithful, setia. Yang ketiga, ketika dia nggak bisa setia, dia udah pengen nggak bisa setia, yang kecil adalah kondom. Kondom ini jangan disalahartikan. Kondom ini bukan untuk free sex, tapi untuk mencegah pencegahan terjadinya penularan virus HIV. Ingat tadi virus HIV bisa melalui sperma maupun cairan vagina. Kalau sudah cairan sperma atau vagina keluar, itu terjadi penularan. Kondom ini menjadi salah satu cara solusi yang saat ini efektif untuk menularkan HIV, mencegah terjadi penularan HIV. Yang D, drugs. Drugs ini artinya tidak menggunakan narkoba. Narkoba dalam ini bukan narkoba oral, tapi narkoba jarum suntik. Jadi tidak memilih untuk melakukan penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Yang E itu edukasi. Edukasi caranya seperti apa? Penyuluhan. Nah, seperti kita sampaikan ini bentuk dari edukasi. Kayak gitu. Jadi penularan HIV cuma A, B, C, D, E ini. Gitu. Terus? Ini teman saya lanjut aja. Itu kalau cara kita mengetahui kalau misalkan orang ini terkena HIV itu gimana? Apa ada tanda-tandanya? Gitu. Atau harus cek dulu ke dokter? Kalau kita pengen tahu orang ini terinfeksi HIV atau tidak, itu cuma satu caranya, itu tes HIV. Tes HIV bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas rumah sakit. Sekarang udah aksesnya sangat mudah di Banyuwangi. Itu kita nggak bisa menilai orang dari segi fisik, tapi harus melakukan pemeriksaan secara laboratorium. Nah, kalau gejala-gejala muncul, banyak gejala-gejala terjadi. Ingat tadi HIV tadi kan menyerang imunitas virus itu menyerang imunitas nih. Nah, ketika imunitas kita turun, CD4 turun, virusnya makin banyak. Yang terjadi apa? Mudah terserang penyakit. Nah, penyakit ini muncul, ini sebagai tanda. Biasanya orang yang TBC. Nggak semua orang TBC HIV, tapi seluruh pasien TBC wajib tes HIV karena tandanya. Ya. Yang kedua, dia sudah kandidiasis. Kandidiasis itu serial berjamur. Itu banyak. Nah, itu tanda ya, gejalanya. Yang ketiga, penurunan berat badan tubuh. Itu menurunnya sangat drastis. Dalam kurun waktu 3 bulan sudah 10% dari kilogram berat badan sebelumnya. Anggaplah sekarang 60 kilo gitu kan. Terus turun 10%, berapa ya? 10% dari 60 kilo. 60. Jadi 54 kilo dalam waktu 3 bulan. Nah, itu terus akhirnya sangat kurus banget. Nah, itu patut dicurigai dia terpapar HIV. Untuk mendeteksi dia tes HIV. Kita nggak bisa lihat secara fisik. Wah, ini HIV nih, nggak kayak gitu. Harus tes secara laboratorium. Terus ada lagi? Kalau yang mudah tertular HIV itu ada nggak? Atau kalau COVID itu kan yang imunnya rendah bisa juga tertular. Itu kalau yang sering tertular HIV itu? Ini kalau ngomong HIV, semua orang pasti berpotensi tertular HIV. Ya, baik itu anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin. Nah, itu pasti berpotensi tertular HIV. Asal tadi itu kalau dia tidak jajan sembarangan, gonta-ganti pasangan, pakai jarum suntik narkoba bergantian, semua bisa tertular HIV dan itu berpotensi. Terutama ada kelompok kunci. Kita dalam program HIV ada namanya kelompok kunci. Kelompok kunci ini siapa? Kelompok kunci ini ada namanya PSP. PSP itu pekerja seks perempuan. Ada namanya LSL. LSL itu lelaki seks lelaki. Ada namanya waria. Ya, tahu waria kan ya? Ada namanya penasun. Penasun itu pengguna jarum suntik. Nah, kelompok-kelompok ini yang sangat rentan tertular HIV. Jadi kalau nggak melakukan itu, kemungkinan tuh nggak tertular HIV. Betul. Kalau kita nggak melakukan hubungan seksual beresiko gonta-ganti pasangan, jajan sembarangan, jajan dalam kutip, terus dia menggunakan jarum suntik bersamaan. Kalau kita nggak melakukan itu semua, ya sangat kecil untuk tertular HIV. Sangat susah tertular HIV. Beda dengan COVID. COVID kita nggak pakai masker, kontak dengan orang yang kena COVID, langsung terinfeksi virus COVID. Besoknya udah muncul gejala. Nah, B itu. Nah, sangat berbeda dengan HIV, sangat sulit. Kalau HIV tidak melakukan hubungan seksual beresiko, nggak akan tertular. HIV kalau nggak menggunakan
jarum suntik. bersamaan dia nggak tertular. Nah gitu, sangat susah gitu. Apa lagi? Kalau ibu hamil, kata ibu hamil itu positif HIV, itu anaknya apa juga HIV juga? Nah, ibu hamil ini kalau ceritanya ibu hamil itu berasal dari hubungan seksual, ya. Iya, misalkan. Nah, hubungan seksual ini potensi dari penularan HIV. Ketika ibu hamil ini di program kita 100% tes HIV. Ketika ibu hamil dites HIV ternyata reaktif, positif HIV, apakah bisa menularkan ke anaknya? Bisa, sangat bisa. Seperti aku sampaikan tadi, ada darah, ada sperma, ada vagina, cairan dalam tubuh yang bisa menularkan, dan ada plasenta dan air susu ibu. Itu sangat mudah dan rentan menularkan HIV. Tapi bisa dicegah? Bisa. Ketika ibu hamil HIV positif, dia segera minum ARV, kemungkinan besar peluang untuk menularkan virus ibu dari ibu ke bayinya sangatlah kecil, sangat bisa ditekan. Gitu. Buktinya ada. Kita di Banyuwangi sering kali menemukan ibu hamil dengan HIV. Tapi ketika bayinya lahir dites HIV, alhamdulillah hasilnya non reaktif, negatif. Berkat apa? Berkat ibunya mulai dini segera mendapatkan ARV. Kalau ditunda-tunda sampai mau melahirkan, kemungkinan besar tertular. Karena sudah tidak bisa mencegah terjadinya penularan. Tapi kalau sedini mungkin dia ditemukan segera ARV, kemungkinan besar bayinya kemungkinan kecil tidak tertular. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah mungkin. Udah, itu aja. Iya. Ya udah. Nah, video tadi adalah hasil dari wawancara kelompok kami tentang seputar HIV. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.